Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah, kami dari kelompok 5 jurusan Perbankan Syariah yang terdiri dari Muhammad Arifin, Lulus Rahayu, Nurul Aini Salsabila, Maila Mawadah, dan Alfa Nur Putri. Kami berlima akan membahas review jurnal yang berjudul Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode triwulan tahun 2012 sampai 2018. Beberapa poin review jurnal yang akan kami bahas diantaranya terkait permasalahan, tujuan penelitian, teori penelitian, metode penelitian dan data penelitian, serta hasil pembahasan dan kesimpulan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang permasalahan apa yang ingin dijawab dari penelitian ini. Saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan tanda positif, dikarenakan memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang relatif rendah dan berpengalaman dalam pemulihan lebih cepat selama terjadinya krisis moneter dibandingkan dengan bank konvensional. Berdasarkan laporan perbankan syariah tahun 2018, pertumbuhan aset bank syariah tahun 2018 sebesar 12,21%, turun dari pertumbuhan sebelumnya di tahun 2017 sebesar 15,23%. Selama ini, kinerja keuangan bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional, khususnya kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengaruh CAR atau Capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh BOPO atau biaya operasional terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh FDR atau Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang keempat, bagaimana pengaruh NPF atau Non-Performing Financing terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang kelima, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang keenam, bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana pengaruh PDB terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor internal CAR, BOPO, FDR, dan NPF, dan faktor eksternal yaitu suku bunga, PDB, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah CAR, BOFO, FDR, NPF, suku bunga, inflasi, dan PDB. Sedangkan variabel dependennya adalah rasio profitabilitas bank syariah atau ROA. Nah, selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi di antara data cross-section dan data time series, atau juga yang dikenal sebagai data funnel, berupa data triwulan tahunan selama periode waktu dari tahun 2012 sampai 2018. Data penelitian diperoleh dari beberapa sumber seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah atau BUS. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi subjek penelitian adalah BUS yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih seluruh populasi Bank Umum Syariah yang berjumlah 11 bank sebagai sampel penelitian. Yang pertama, ada Bank BCA Syariah, yang kedua Bank BJB Syariah, yang ketiga Bank BNI Syariah, yang keempat Bank BRI Syariah, yang kelima Bank Maybank Syariah, yang keenam Bank Mega Syariah, yang ketujuh Bank Muamalat, yang kedelapan Bank Panin Syariah, yang kesembilan Bank Syariah Bukofin, yang kesepuluh Bank Syariah Mandiri, dan yang terakhir Bank Victoria Syariah.
Pembahasan selanjutnya terkait hasil pembahasan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran secara umum dari data-data yang digunakan dalam penelitian. Di sini sudah tertera tabel statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data statistik deskriptif pada tabel berikut menunjukkan variabel dependen ROA memiliki nilai minimum sebesar min 20,13000% yang diperoleh oleh Bank MyBank Syariah periode Desember 2015 dan nilai maksimum sebesar 8,18000% yang juga diperoleh Bank MyBank periode Juni 2017 serta nilai rata-rata sebesar 0,602435. Variabel bebas CAR memiliki nilai minimum sebesar 10,16% yang diperoleh Bank Muamalat periode Maret 2018 dan nilai maksimum sebesar 193,35% yang diperoleh Bank MyBank periode September 2018 serta nilai rata-rata sebesar 24,03562%. Variabel bebas BOPO memiliki nilai minimum sebesar 50,76000% yang diperoleh Bank Penin periode Desember 2012 dan nilai maksimum sebesar 217,44% yang diperoleh Bank Penin periode Desember 2017 serta rata-rata sebesar 93,49451%. Variabel bebas FDR memiliki nilai minimum sebesar 15,13% yang diperoleh Bank BJB Syariah periode Maret 2015 dan nilai maksimum sebesar 500%. Bank MyBank periode Desember 2018 serta nilai rata-rata sebesar 75,38623%. Untuk variabel NPF memiliki nilai minimum sebesar 0,000% yang diperoleh Bank MyBank periode Maret dan Juni 2012, September 2013, Juni, September, dan Desember 2017, serta periode Maret, Juni, September, dan Desember 2018. Sedangkan nilai maksimum sebesar 49,55 yang diperoleh Bank MyBank periode Maret 2017 dan nilai rata-rata NPF sebesar 4,65987. Sementara untuk variabel makro, suku bunga memiliki nilai minimum sebesar 4,25% yang terjadi pada periode September dan Desember 2017 serta Maret 2018 serta nilai maksimumnya sebesar 7,75% pada periode Desember 2014. Sementara rata-rata nilai suku bunga sebesar 6,142857%. Variabel inflasi memiliki nilai minimum sebesar 2,88% pada periode September 2018 dan nilai maksimum sebesar 8,4% pada periode September 2013. Sedangkan untuk variabel GDP memiliki nilai minimum sebesar 14,54% yang terjadi pada Maret 2012 dan nilai maksimum sebesar 15,16% yang terjadi pada periode September 2018 serta nilai rata-rata sebesar 14,86286%. Untuk persebaran dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki jenis sebaran data yang terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas Jark-Bera seluruhnya yang kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya Muhammad Arifin, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 5 variabel yang mempengaruhi ROA Bank Syariah. CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA karena BUS memiliki modal yang dapat digunakan sebagai penyangga atau buffer dalam menyalurkan pembiayaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas. BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan memiliki pengaruh negatif terhadap laba. Semakin besar jumlah biaya yang dikeluarkan oleh BUS untuk memperoleh output tertentu,
maka akan mengakibatkan laba yang diterima menurun. FDR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA karena BUS menyalurkan pembiayaan melebihi batas standar maksimum perbankan. NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA karena NPF ini menunjukkan besar pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh BUS. PDB memiliki pengaruh positif terhadap ROA karena PDB merupakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga apabila PDB meningkat, maka kegiatan perekonomian di berbagai sektor termasuk perbankan syariah juga ikut meningkat. Demikianlah pembahasan review jurnal dari kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.